Hola guys. Aduh ya, ini sandal, tapi sandal ini masuk ke dalam bisa dibilang satu lini sneakers yang menggemparkan, ya bukan menggemparkan sih, sebenarnya udah lewat dari menggemparkan, tapi entah kenapa selalu sold out. Yes, gue hari ini mau ngomongin Yeezy Slides, keluaran terbaru, yaitu Yeezy Slides yang baru aja diluncurkan di bulan Desember 2021 ini di penghujung tahun. Kenapa gue bahas ini? Karena gue ternyata menemukan perbedaannya. Apakah Yeezy diam-diam mengupgrade semua produknya? Ya, cluenya mungkin ada di sandal ini. Welcome back to the sneakers or the sandals. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya di sini gua jadi gini, sebelum gua bahas jadi gini, kenapa gua beli sandal Yeezy lagi padahal gua udah sempet punya. Jadi gini, gua make Yeezy di size sebelumnya ya, di size US 8. Ternyata sepatu bawaannya masih ngomongin sepatu gitu ya. Si sandalnya itu ngepas banget. Jadi Yeezy tuh bentuknya kayak mangkok, kalau kita masuk di true to size agak keluar-keluar gitu bagian belakangnya. Jadi makanya sih tetap enak, tapi dilihatnya gak enak, dan lama-lama tuh emang kaki kita kedorong ke belakang, jadi emang kelebihan aja gitu. Jadi gue membeli lagi Yeezy tahun ini ya, yang dikeluarkan di Desember ini dengan size lebih besar ya. Dia nggak ada half size, jadi dari US 8 langsung ke US 9, dan gue beli di US 9. Ini nomornya agak lucu ya, US 9, UK 9 ya, Europe-nya 43 dan sentimeternya 275. Ini loncat lumayan jauh sebenarnya dari 42 kalau nggak salah ya. Jadi lucu. Nah, 8-nya di box-nya itu adalah 42, bukan 41 sepertiga gimana biasanya Adidas bikin sizing ya. Jadi 8-nya 42, US 9-nya 43 gitu, dan sentimeter gua nggak merhatiin. Jadi ya seperti biasa, box-nya kayak gini, slide aja, nggak ada macam-macamnya ya. Ya oke, ada stikernya diimpor oleh Adidas Indonesia bla 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 gitu ya. Dan ya udah, box kardus biasa ya. Gue bisa ngomong kayak tadi karena sepatunya, karena sandalnya emang udah gue pakai. Ini dia ya, inilah Yeezy Slides Desember 2021 ya. Perbedaannya ada di mana sebenarnya ya? Jadi perbedaannya sandal ini itu ada pada permukaannya, atau gue rasa foamnya emang udah beda. Yang versi pertama kemarin itu banyak yang komplain banget karena nggak enak, kakinya lecet lah apa segala macam ya. Permukaan itu terlalu licin ya, glossy ya. Karet sih, cuman gampang kotor banget gitu ya. Dan kemudian ditulisnya reissue berikutnya yang sempat gue punya, itu foamnya jauh lebih baik, tidak ada lagi lecet-lecet ya. Yang katanya orang pakai itu nggak enak, gue enak-enak aja pakai, tapi memang gue salah size. Akhirnya muncul yang ini. Yang ini perbedaannya adalah dia tuh kayak grainy gitu. Ini gue sampai cross check ke beberapa teman-teman yang beli juga, ternyata mereka juga mendapatkan pair yang sama. Jadi gue ini apa gue salah beli ya colorway-nya apa gimana? Tapi enggak, ternyata memang seperti itu. Dan ini pure sama dengan colorway yang gue punya sebelumnya, beda banget. Kenapa gue nggak bisa membandingkan dengan yang colorway gue sebelumnya? Karena yang itu udah gue jual supaya gue bisa ngebeli yang ini gitu ya. Jadi sistem di gue gitu, kalau misalnya gue lagi mau beli sesuatu yang lama gue jual dulu gitu guys ya. Dan ini gue beli di mana? Gue beli di Hyde Indonesia ya. Stoknya cukup banyak banget, jadi ngebelinya nggak begitu susah ya. Itu teman-teman kalau mau beli sih tips gue ya, Hyde Indonesia yang ada di Plaza Senayan Jakarta, itu dia sebenarnya juga banyak dapat Yeezy. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen nyari Yeezy susah ke retailer lain karena udah banyak yang nguber, di Hyde itu lumayan agak gampang sih dapetnya. At least itu punya kesempatan. Gue membeli, ini asli ya, gue beli ya sepatunya ya, sandalnya gue beli ya gitu ya. Dan gitu aja sih. Ini sebetulnya materialnya yang bikin berbeda. So far gue pakai jadi lebih enak, fitnya di kaki pun juga lebih benar, lebih empuk, lebih nyaman, dan nggak tahu gue berasa lebih empuk gitu ya. Oke, sisanya udah nggak ada yang beda. Dia Yeezy aja udah, kalau teman-teman lihat kayak garis di sebelah sini ya, itu gue rasa kayak cetakannya gitu ya. Cetakannya emang ya seperti itu karena ada lebih-lebihan kayak gini ya. Oke, ini gue rasa kayak cetakan waktu foamnya diinjek ke moldnya terus dibuka, dia meninggalkan kayak garis gitu, tapi gue nggak peduli sih ya. Basically ini oke-oke aja. Dan di bagian dalamnya ya, sekarang di sini ada, gue nggak merhatiin yang lama, jadi gue nggak tahu yang lama kayak gini juga atau enggak. Di bagian dalamnya sini tuh ada tulisannya ya, Yeezy 9 US Made in China. Sandal ini termasuk sandal yang banyak banget palsuannya, karena gue rasa ngebikin palsuan sandal kayak begini tuh
nggak susah gitu ya. Gue rasa foamnya gitu-gitu aja, teknologinya juga nggak begitu gimana-gimana banget, makanya gradually mereka mengupgrade ya, supaya mungkin tahu rilisan-rilisan mana yang terbaru gitu ya. Dan sendal ini dijual seharga 1,1 juta rupiah ya. Kadang-kadang kalau sama ongkos kirim ke lo nya 1,2 juta, tapi resellnya itu mencapai, kalau nggak salah untuk yang ini sih nggak begitu tinggi, nyampe di 2 jutaan lebih lah, nggak kayak sebelum-sebelumnya itu bahkan Yeezy Slice itu bisa sampai kayak 2,5, 4,5, 5 jutaan ya. Tapi karena sekarang udah ada Yeezy Foam Runner ya, jadi kayak resale price-nya tuh yang tinggi sekarang Foam Runner gitu, karena dikeluarin lebih jarang, bentuknya lebih aneh ya, lebih clog gitu ya. Clog tuh kayak Crocs gitu ya, maksudnya kayak bakiak gitu ya, tapi foam, jadi lebih unik aja, dan sehingga menyebabkan harga resale naik, sehingga yang Yeezy Slice ini biasa-biasa aja. One of the best sandal yang bisa gua temukan, yang menurut gua gini, gua nggak banyak suka line Yeezy, yang gua suka dari Yeezy itu cuman Quantum gitu ya. Untuk 350 V2-nya, bahkan gue suka yang lama tuh, yang hitam ada strip merahnya itu yang gue suka banget, tapi sampai sekarang gue belum bisa dapetin. Gue harganya udah ngaco banget. 350 V1 gue suka, 750 gue suka, di luar itu nggak begitu gitu ya. Dan si Slice ini yang emang kayak, aduh gue pengen punya nih, emang enak banget dan memang dipakainya nyaman sekali gitu ya. Nah, lucunya yang gue perhatiin ya, karena mereka mengupgrade edisi terbaru dari Yeezy ini, gue jadi bertanya-tanya, apakah sebetulnya Yeezy baru, karena kan sekarang baru keluar lagi Beluga ya, Beluga yang kayak yang lama tapi dia reflektif. Jadi gini, apakah edisi itu di-upgrade juga? Apakah itu menjadi lebih nyaman? Apakah itu menjadi lebih, gue nggak tahu nih, lebih bagus atau apa gitu. Karena gue yakin banget brand ini, Yeezy ini peduli banget sama quality-nya, dan bisa jadi ya Yeezy berikutnya yang di reissue akan di-upgrade dari segi desain dan kenyamanannya ya. Jadi itu yang perlu teman-teman coba ketahui dan pertimbangkan kalau mau ngebeli Yeezy. Who knows di next Yeezy ya, karena kan biasanya terus reissuing gitu ya, di retro terus gitu ya, kayak apa namanya, Yeezy 700 Wave Runner itu juga keluar lagi gitu ya. Jadi gua rasa akan ada perubahan yang cukup signifikan dari segi teknologi dan kenyamanan di Yeezy selanjutnya. Jadi itu yang patut dipikirin dan patut coba sebetulnya dari Yeezy, dan salut sih gue akan perubahan yang terjadi di produk-produk Yeezy yang baru ini gitu. Apakah worth it dibeli di reseller? Kalau lo pengen banget untuk yang ini, kayak tadi gue bilang, harganya nggak mahal-mahal banget, tapi kalau bisa dapetin retailnya, that would be good ya, a good deal banget. Dan ini gue pakai kemana-mana banget sih, yang lama aja gue pakai sampai ke Bali apa segala macam gitu ya. So ya gitu aja dari gue mengenai Yeezy Slice ini. Gue sempat bahas di Instagram grains ini permukaannya, dan banyak teman-teman yang minta gue review, so jadi gue review Yeezy Slice Desember 2021 gitu ya. Dan menurut kalian bagaimana ya, penggemar Yeezy? Merasakan perubahan itukah pada Yeezy? Tinggalin komen aja di bawah ya. Jangan lupa follow Instagram gue @adityalogy for daily fit ya, dan cek other items yang ada di Hyde Indonesia. Nanti gue akan kasih linknya di description box di bawah. Gitu aja dari gue, Anugrah Aditya. Jangan lupa subscribe, dan see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.